Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama channel tutorial bule. Kali ini kita akan mencari tanaman obat yang mudah ditemui kawan. Apa saja yang ada di sekitar rumah kita atau di desa atau di kampung kita kawan. Ini mudah banget mencarinya. Ini kita cari kali ini rumput alang-alang saja. Ini sekitarannya sekarang jam setengah 9 pagi kawan. Mari kawan kita cari yang bagus. Sekitarannya ini lahan kosong di tepi sungai nih kawan posisinya. Nah ini tampaknya ada yang bagus, kita ambil kawan. Ini kawan rumput alang-alang yang akan kita ambil, kita jadikan obat herbal. Jadi tidak sembarangan walaupun tanaman itu banyak ya kawan ya. Mari kawan kita eksekusi, kita ambil, kita bongkar dari tempatnya. Misalnya begini kawan, kalau misalnya kita mau ngambil tanaman obat, tentukan lokasinya itu tidak di tempat yang kotor ya kawan ya. Seperti ini kan di tempat-tempat alami yang jauh dari pemukiman, atau walaupun dekat pemukiman tapi tempatnya itu masih memungkinkan jauh dari pembuangan sampah kawan. Ini kawan kita ambil kawan, rumput alang-alang atau dikenal dengan nama latin Imperata cylindrica. Alang-alang ini disebut seperti itu kawan dengan nama latinnya. Tanaman ini dikenal dengan nama daerah ilalang, hilalang atau kambengan kawan. Mempunyai sifat kimiawi kawan. Tumbuhan ini kaya dengan berbagai kandungan kimia yang sudah diketahui kawan, antara lain manitol, glukosa, sarkarosa, malik, asid sitrik, asid soikol, arundoin, cilindrin, dan banyak lagi kawan. Untuk efek farmakologisnya kawan, ini perlu saya jelaskan juga kawan. Jadi tidak asal kawan, kalau buat tutorial itu harus benar-benar tersampaikan pada yang menonton kawan. Jadi untuk pembelajaran 100% tadi ada data dan faktanya, begitu kawan. Nah ini kawan, kita ambil secukupnya. Kira-kira yang dibutuhkan ini sekitar 30-60 gram ini kawan, untuk pembelajaran saat ini ya kawan ya. Ini yang kita butuhkan itu. Nah ini kita cabut kawan. Ini sekitar tanamannya sekitar 10 kali 10 11 ini kawan. Nanti kita timbang ukurannya. Kalau kawan punya timbangan gram, nah itu bisa kita timbang kawan. Sekitaran 30 hingga 60 gram kawan yang kita butuhkan untuk dua macam penyakit kawan. Ini saya tambahkan juga kawan efek farmakologis. Tumbuhan ini bersifat antipiretik kawan, atau menurunkan panas, diuretik atau peluru kemih, hemostatik, menghentikan pendarahan, menghilangkan haus. Kalau dalam pengobatan akupuntur kawan, tanaman ini masuk meridian paru-paru kawan, lambung dan usus kecil. Itu kalau kawan berobat ke dokter akupuntur kawan, atau dokter tradisional ya kawan ya, bukan dokter modern ya kawan ya. Ingat ya kawan. Nah ini setelah kita ambil, kita bawa pulang kawan, kita cuci di rumah. Ini kawan, pohonnya tadi atau tanamannya tadi kita potong separuhnya. Kita potong tadi, sudah kita potong ya kawan ya, langsung kita potong saja tadi. Nah ini kita bersihkan di air yang mengalir kawan. Nah, lagi-lagi di air yang mengalir, air ledeng atau air keran. Ini bisa kita gunakan. Kita bersihkan akarnya, batangnya kawan. Nah, ini kawan. Kita bersihkan sampai bersih. Memang akarnya itu ada hitam-hitamnya kawan. Bukannya itu tanah yang menempel, bukan. Itu memang daun kering yang menempel itu kawan.
Dalam farmakologi Cina kawan, disebut tumbuhan ini memiliki rasa manis dan sejuk kawan. Jadi rasanya kalau kawan mencoba itu jangan khawatir kawan, tidak pahit. Jadi nggak usah diragukan, ini memang tidak pahit. Rasanya agak manis malahan kawan. Bagian tanaman ya kawan ya, yang dapat digunakan untuk rumput ilalang ini. Tanaman yang dapat digunakan itu rimpangnya kawan, daun, bunga dan akar. Dapat digunakan yang segar ataupun yang kering kawan. Untuk cara budidayanya kawan, perbanyakan tanaman menggunakan rimpang atau akar yang tinggal kawan. Akar yang tinggal ya kawan ya. Tetapi tumbuhan ini tidak perlu ditanam karena akan tumbuh dengan sendirinya di tempat-tempat yang memungkinkan begitu kawan. Ini kawan, kita potong lagi kawan. Ini kita potong yang tidak dibutuhkan ya kawan ya. Yang batangnya separuhnya tadi, jadi tinggal sekiranya itu sekitar 8 cm-an ini kawan. Kita potong. Sisanya kita buang dahulu. Memang yang diperlukan untuk akarnya saja ini sekarang kawan. Nanti beda lagi, nanti ada pembelajaran yang sampai batangnya kawan. Akar sampai batang itu diperlukan berapa sentimeter, itu nanti ada beda sendiri kawan. Beda penyembuhan dan pengobatannya kawan. Oke kawan, like subscribe channel ini kawan, supaya nanti tidak ketinggalan di video selanjutnya kawan. Langsung saja kita proses. Ini kita masukkan akarnya tadi, kita beri air. Kira-kira berapa kawan? Ini 3 mangkok kawan. 3 mangkok ini sudah ada SOP-nya kawan. Tidak selalu mesti harus 3 mangkok kawan. Kadang-kadang ada yang 4 mangkok kawan ini. Nah ini mangkok yang kedua, sekarang mangkok yang ketiga. Airnya diisi. Nah, diingat-ingat kawan ya. 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok. Itu ketinggian airnya berapa di pancinya tadi kawan. Diingat-ingat nanti kalau penyusutannya setelah matangnya nanti kawan, kita butuhkan matangnya sampai jadi berapa mangkok atau berapa gelas tadi. Misalnya 3 gelas ukuran mangkok isi airnya kawan, itu juga boleh. Nah ini kawan, kita proses masaknya kawan. Tutorial ini jarang sekali kawan ditunjukkan, kadang dipotong-potong. Di channel sebelah mungkin dipotong-potong, gambarnya bagus, tapi pemberian pembelajarannya juga kadang terlalu cepat dan membingungkan kawan. Di sini tidak kawan. Di sini kita proses mulai dari awal pengambilan hingga memasaknya, hingga mengkonsumsinya, supaya benar-benar tahu prosesnya kawan. Jadi tidak asal bagus, nyaman dilihat, tapi tidak bisa dipraktekkan kawan. Ini sesekali harus kita buka, harus kita lihat berapa penyusutannya air tadi kawan. Benar-benar harus ditunggui kawan, jangan ditinggal kalau memasak herbal. Kalau misalnya kawan ingin mengulang lagi, dilihat lagi kawan, supaya tahu prosesnya, hafal betul prosesnya kawan. Ini kawan, pancinya kawan, ingat ya, proses pembuatan jamu herbal itu tidak boleh menggunakan, lagi-lagi menggunakan besi, panci besi atau panci aluminium, itu dilarang kawan. Kalau ada SOP seperti itu tidak tahu ya kawan, itu pembelajaran dari mana kadang juga membingungkan kawan. Ini kita lihat kawan, penyusutan airnya dibuka sekali gitu kawan. Proses pemasakan ini adalah untuk penyakit muntah darah ya kawan ya. Akar sekitar 30 hingga 60 gram ya kawan ya. Ditimbang kawan ya. Ada timbangan digital itu juga banyak itu kawan, dijual bebas itu. Bisa pakai itu kawan. Ini juga sekaligus untuk 2 penyakit kawan. 2 macam penyakit kawan. Adalah salah satunya untuk hepatitis akut dan menular itu kawan. Ini sama, komposisi dosisnya sama kawan ya. Untuk yang saat ini. Nanti ada beda lagi. Untuk kasus penyakit yang lain, kemudian tanaman satu ini, tanaman alang-alang ini juga ada beda lagi. Namun tetap tanamannya, obatnya itu tanaman rumput alang-alang ini kawan.
Ini kita ambil kawan, sudah menyusut, kira-kira sudah tinggal 1 mangkok kawan. Ini sudah matang, kita ambil kawan. Kalau misalnya kawan ingin menyaring airnya, boleh kawan, silakan. Pilih yang lebih bersih, boleh. Agar tidak ada ampas-ampas yang ikut. Kalau jamu itu memang wajarnya ada ampasnya kawan. Nah ini memang sedikit-sedikit itu ngikut ampasnya, sedikit-sedikit yang pecahan kecil-kecil itu kawan. Tapi itu tidak apa-apa. Memang jamu seperti itu alaminya. Kalau ingin bersih ya harus disaring memang. Tapi apakah boleh dimakan sedikit-sedikit tadi ampasnya? Enggak apa-apa, boleh saja. Kalau ada yang melarang, wah itu juga aneh juga. Memang prosesnya jamu seperti itu kan. Nah ini sudah siap disajikan kawan. Silakan kawan mencoba kawan. Tunggu di video selanjutnya ya kawan ya. Pasti lebih bagus lagi kawan. Untuk tutorialnya kawan. Silakan kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.